Iya, sepertinya masih belum ada Gan. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman, kami himbau untuk menaktifkan kameranya terlebih dahulu dan menonaktifkan untuk suaranya. Iya, untuk yang akhwat, untuk stay saja, untuk tidak mengaktifkan kameranya, terkhusus untuk Ikhwan ya. Mas Abdul Aziz, kalau bisa menemani saya. Iya, alhamdulillah sudah ada Bang Harun dari Palopo, ada Bang Dani dari Sumeneb. Untuk yang bisa on cam, harap on cam ya teman-teman. Karena adalah salah satu adab berilmu adalah kita bermuajahah dengan gurunda atau yang memberikan ilmu ya. Baik, terima kasih Mas Dwi. Ya, on cam ya. Kita tunggu yang lainnya yang memungkinkan untuk on cam ada dari LDK langsung ya. Dari LDK BMTMI. So on cam ada Bang Ahmad Muflih. Muflih. Ya, iya, laba sah. Ya, untuk teman-teman yang berhalangan tidak apa ya dimakfu lah ya diperkenankan untuk tidak on cam, tapi untuk teman-teman yang bisa untuk on cam. Ustadz Sumaan untuk video apa namanya on kamera apakah bisa gitu Ustadz? Kita coba. Ya, insya Allah bisa. Nanti sebelum mulai di on Siap, kan. siap Ustadz. Ya. Baik. Dikarenakan waktu sudah memasuki pukul 20, Ustadz Sumaan saya izin untuk memulai acara. Betul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillahi tatimmu shalihat. Alhamdulillah teman-teman sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yang pertama kali kita patut bersyukur adalah syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, berjumpa kembali pada agenda yang sama setiap bulan di kajian peradaban yang kita sudah adakan sejak 2 bulanan yang lalu. Dan alhamdulillahnya juga kita masih diberikan kesehatan, Pak, insya Allah. Dan mungkin kita doakan untuk para peserta atau mungkin para teman-teman kita di luar sana, nanti mungkin ya teman-teman Muslim, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan diberikan keselamatan, terkhusus untuk saudara-saudara kita sesama Muslim di Palestina, yang insya Allah pada malam hari ini juga kita hadir di sini mendengarkan bersama-sama saling apa namanya menimba ilmu untuk apa namanya untuk memberikan gambaran kita bagaimana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, yang mana saat ini sudah digempur selama kurang lebih 40 hari sejak 7 November 7 November 7 Oktober maksud saya, yang mana sampai detik ini sebenarnya sudah masuk dalam kejahatan senjata di hari kedua, namun tentu saja kejahatan senjata tidak menyelesaikan masalah. Maka yang menjadi kewajiban bagi kita di sini adalah ya selalu mendoakan teman-teman kita dan selalu menyuarakan apa yang harusnya disuarakan. Dan yang kedua, salawat berserta salam semoga tetap limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan kepada para umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Pak, insya Allah kita bukan hanya mengakui saja sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan insya Allah dengan salawat-salawat yang senantiasa kita dengungkan, senantiasa kita bacakan di setiap salat kita minimal sekitar 5 kali lah ya dalam waktu salat kita, itu kita diakui. Kalau kita mengakui dan kita berharap diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad yang insya Allah kita kelak
bersama-sama masuk ke dalam surganya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, pada malam hari ini adalah malam spesial bagi saya pribadi karena bisa bertemu dengan wajah-wajah walaupun sedang off cam ya. Terutama Ustadz Sumaan, ahlan wa sahlan bihudurikum Ustadz. Selamat datang kembali di BKLDK Ustadz. Salam kenal, saya Izzuddin. Ya Ustadz, alhamdulillah semoga teman-teman yang di Zoom meeting ini juga dalam selalu kesehatan selalu. Iya, kami ucapkan selamat datang, ahlan wassalam bihudurikum kepada Ustadz Samaan tadi, dan ahlan wassalam bihudurikum untuk para peserta. Baik yang terhormat gurunda kami, ayahanda kami, Ustadz Sumaan, Ibnu Hajar, SPD, selaku pemateri yang akan mengurus kita pada malam hari ini. Yang kami hormati pula Ketua BE Kornas BKLDK, beserta jajarannya yang menginisiasi agenda kajian peradaban yang insya Allah kita adakan setiap bulan dengan tema kajian menjernihkan persoalan Palestina. Dan yang kami banggakan BKLDK wilayah dan BKLDK koordinator daerah dimanapun antum semua berada, dari ujung barat Indonesia hingga hampir ujung timur Indonesia, berikut Sulawesi dan sekitarnya. Berikut dan tidak lupa, dan yang kami banggakan pula, peserta yang telah hadir pada acara kajian peradaban bulan November ini yang senantiasa insya Allah menunggu ya kajian-kajian kita untuk kedepannya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini, kita masih dalam tema yang sama yang terakhir kali kalau kita masih ingat itu bersama gurunda kita Ustadz Agus Sujana. Kita membahas terkait ya, peranan mahasiswa dan bagaimana posisi kita di Palestina ini sebagai mahasiswa, apakah kita hanya berdiam dirikah ataukah kita cukup mendoakankah atau bahkan kita mendukung perjuangan Palestina gitu. Yang alhamdulillah pada saat pertemuan kemarin, di agenda kemarin, kita satu kesimpulan bahwasanya penegakan keadilan di bumi ini tentu juga tidak luput dari Palestina juga. Maka dakwah yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim harus dilakukan secara terus-menerus. Baik dakwah secara kalau kita di bidang kita di kemahasiswaan ya, dakwah kita ke mahasiswa dan siapapun untuk bagaimana mengembalikan kehidupan Islam agar Islam bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang di Palestina, bukan hanya gencatan senjata saja yang hanya bersifat temporal seperti itu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan serial kita yang masih berkaitan dengan Palestina bersama gurunda kita, insya Allah akan menemani kita selama kurang lebih 1,5 jam bersama. Nanti kita akan ada diskusi dan tanya jawab bersama kesemaan, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan Ustaz Sumaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suaranya jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Oh, ya. Nanti kalau nggak jelas nanti ini aja dikasih tahu. Iya, baik, nanti saya stop juga. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman para aktivis mahasiswa dari para pengurus BKLDK se-Indonesia yang mudah-mudahan pada malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Sehat semua ya teman-teman ya. Amin, sehat insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah sehat semuanya ya. Dan juga para peserta yang malam hari ini menyempatkan hadir ya dalam acara Zoom ini, mudah-mudahan semuanya juga sehat dalam keadaan dimudahkan segala macam urusan, dan juga yang paling penting adalah istiqomah ya, karena istiqomah itu yang Allah nilai dengan pahala yang besar gitu kan. Nah sebagai amal itu adalah adwa muha wa in qalla kan.
adalah amal yang istiqomah yang terus-menerus meskipun amal itu sedikit. Mudah-mudahan kita Allah wafatkan sebagai orang yang istiqomah, terutama istiqomah dalam memegang Islam dari A sampai Z dalam kehidupan kita. Makanya Allah berpesan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena yang paling penting dalam hidup kita ini adalah kita ya Islam kita itu, iman kita itu ya. Meskipun ada seseorang mungkin yang punya jasa banyak, ya, punya apa fasilitas yang ditemukan dipakai oleh seluruh rakyat dunia, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, ya sebutlah misalnya Thomas Alva Edison misalnya menemukan bola lampu dipakai oleh seluruh orang dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, tapi tidak beriman kepada Allah, ya itu tidak mengalirkan pahala sama sekali. Gitu. Bahkan itu nanti Allah perlihatkan di akhirat sebagai fata morgana, seolah-olah itu hadiah yang sangat besar, tapi begitu dilihatnya kemudian ya waja'alnahu haba'an mansura kan, kemudian dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Jadi yang awalnya berharap wah ternyata amalku banyak, kan? Ternyata hasilku dulu di dunia banyak, ya ternyata dijadikan debu yang berterbangan, ya dihilangkan oleh Allah. Akhirnya penyesalannya jauh lebih dahsyat daripada orang yang tidak ada harapan sama sekali. Gitu. Oleh karena itu kita sebagai umat yang sebagai hamba yang telah terpilih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mukmin ya, apalagi menjadi pengembang dakwah, yang mudah-mudahan kita istiqomah dalam kehidupan kita ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah suri teladan buat kita, nabi, rasul yang paling Allah cintai. Inna Allah takhadzani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana juga menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagai Al-Khalil gitu. Jadi kalau tingkatan cinta itu ada Habib, ada Khalil. Jadi kalau Khalil itu di atas Habib gitu. Jadi beliau itu dicintai oleh Allah sebagai Al-Khalil, ya, kekasih Allah. Oleh karena itu kita wajib menjadikan beliau sebagai suri teladan kita, ya, dari A sampai Z dalam segala macam urusan. Karena beliau telah mengajarkan kita segala sesuatu. Tidak ada yang tertinggal kecuali sudah diajarkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengutip sebuah hadis atau sebuah kisah. Ketika salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, Salman orang Persia, gitu, yang dikenal sebagai seorang pemuda yang mencari kebenaran. Kenapa? Karena beliau tatkala mendengar bahwa Nabi yang terakhir diutus, beliau rela meninggalkan negeri beliau Persia, kemudian hijrah ke eh, Makkah, kemudian menemukan Islam, maka disebutlah beliau itu sebagai eh, orang yang pemuda mencari kebenaran. Nah, gitu. Apa kisah yang eh, ingin saya sampaikan? Beliau itu pernah bertemu dengan salah seorang Yahudi, begitu. Ya. Jadi dulu di Madinah itu banyak Yahudi. Ada Yahudi Bani Qainuqa, Quraizah, Bani Nadir dan seterusnya. Gitu. Nah, ketika bertemu dengan Yahudi, beliau ini eh, ini istilahnya itu apa ya? Dinyinyirin lah sama orang Yahudi itu. Apa kata Yahudi ini? Ya Salman, allamakum nabiyukum kulla syai'. Wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu gitu. Nah, kemudian Salman menjawab, benar, iya gitu. Alamana nabiyuna kulla syai'in hatta al-qiraah gitu. Benar, Nabi kami mengajarkan kami segala sesuatu, bahkan sampai cara masuk kamar mandi pun diajarkan. Nah, seperti itu. Teman-teman, saya mohon maaf ya, saya izin sebentar aja. Ini ada orang ngetuk pintu, nggak berhenti-berhenti. Sebentar. Maaf, maaf. Ya, Ustaz. Ya, Oke, maaf. nggak apa-apa. Monggo. Mungkin dengar suara saya jadi tak berhenti-berhenti. Bentar.
Iya, sekali lagi kami himbau untuk para peserta yang masih off cam dan masih bisa untuk menghidupkan kameranya, kami himbau untuk menghidupkan kameranya. Ya, sudah ada 20 partisipan deh teman-teman, alhamdulillah. Iya, dan untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa untuk on cam, bisa mengganti yang namanya untuk dirimin dari asal. Apa ya, teman-teman ya? Iya, karena Udah. dengar suara saya diketak-ketak terus. Jadi mau nggak mau dibuka dulu lah sebentar. Nah, jadi kisah tadi itu Yahudi ngomong kepada Salman Al Farisi. Ini nanti kita kenapa berangkat dari sini? Ini kan ada kaitannya dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Eh, Alamakum nabiyukum kulla syai. Apakah nabi kalian itu Salman mengajarkan kalian segala sesuatu gitu. Terus Salman Al Farisi menjawab, benar, iya dong gitu. Ya. Alamana nabiyuna kulla syai'in hatta al-qiraah. Benar, nabi kami itu ngajarin kami semuanya, ya. Bahkan qiraah. Ya, qiraah itu ya hal-hal yang berkaitan dengan ini dengan kamar mandi, qira ya, berkaitan dengan kamar mandi. Cara masuk kamar mandi, cara keluar kamar mandi gitu, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan gitu kan. Sebelum masuk berdoa, keluar untuk berdoa gitu kan. Nggak boleh menghadap kiblat dan seterusnya. Itu kan diajarkan dalam Islam gitu. Nah, eh, semua diajarkan, bahkan sampai masuk keluar kamar mandi pun diajarkan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ya bahwa kisah ini itu setidaknya mengandung dua hal gitu. Yang pertama itu menyampaikan kepada kita bahwa Islam itu benar loh ngajarin kita semuanya gitu. Bahkan dari yang kecil-kecil pun diajarin ya, cara yang apa ya, sesuatu yang buang hajat kan itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip lah, sesuatu yang kotor itu pun Islam ngajarin gitu. Nah apalagi yang lain gitu. Nah kalau yang seperti itu diajarin nggak mungkin dong perkara yang lebih besar tak diajarkan gitu. Artinya dari A sampai Z itu Islam pasti ngajarin gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, yang menarik adalah Yahudi ini sebenarnya nyinyir. Yahudi itu nyinyir. Nyinyirnya itu apa? Nyinyirnya itu seolah-olah dia ingin mengatakan begini, wahai Salman, kalian itu nggak mandiri deh, nggak mandiri kayak kami gitu. Masa semuanya diajarin? Masa semuanya diajarin? Gitu. Tapi Salman ngerti. Salman itu kan orang yang cerdas, ya, salah seorang pemuda yang cerdas. Nah, kecerdasan Salman bisa membaca ini. Maka Salman menjawab apa? Seolah-olah dia ingin mengatakan begini. Oh iya dong, Nabi kami itu ngajarin kami semuanya dan saya bangga dengan itu. Ya, sampai masuk keluar kamar mandi pun diajarkan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa saya bangga dengan itu. Memang benar diajarin gitu. Nah, Yahudi itu ingin mengatakan kayak kami ini loh mandiri gitu. Nggak perlu diajarin semuanya. Kami bisa gitu. Ya, bahkan kami bisa bunuh nabi kami sendiri. Mungkin itu yang ingin mereka sampaikan gitu. Nah, itulah watak Yahudi. Jadi watak Yahudi itu memang tidak suka ya, tidak suka dengan Islam. Nah, seperti itu. Ya, itu sangat sangat jelas dari dulu sudah nampak permusuhannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir itu adalah nabi dari kalangan bangsa Arab gitu kan. Nah, itu mereka eh, tidak menerima ya. Meskipun ya sebelum nabi itu diutus mereka itu sudah kampanye, sudah menyampaikan ke Jazirah Arab, seluruh Jazirah Arab bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir. Ya, nabi yang terakhir ya sebagai penutup para nabi gitu kan. Nah, kemudian mereka menyampaikan pada bangsa Arab untuk beriman ya, mengikuti nabi itu. Dan bahkan mereka meyakini bahwa nabi yang terakhir itu nanti akan menolong mereka ya, yang dulu mereka ditolong oleh Musa gitu kan. Kemudian diteruskan oleh nabi-nabi sesudahnya. Dan kemudian berhenti di apa namanya di Nabi Isa, meskipun Nabi Isa mereka tidak mengimaninya, dan setelah itu akan ada nabi yang terakhir yang akan menyelamatkan mereka juga gitu. Nah, tapi ternyata ketika yang lahir itu adalah nabi dari bangsa Arab, mereka nggak mau. Nah, itulah watak mereka. Ya. Meskipun kalaupun nanti diutus dari bangsa Israel pun, ya mereka juga nggak mau ya sebenarnya gitu. Karena terlihat dari track record mereka yang ketika diutus nabi banyak sekali nabi yang mereka
mereka bunuh. Misalnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya gitu, bahkan nabi yang lain yang juga diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir misalnya dalam kitab Qasasul Anbiya itu Nabi apa Yasya, atau kalau orang ahli kitab itu menyebutnya Yeyasa gitu. Dan juga Nabi Yeremia gitu. Nah, itu juga mereka bunuh. Jadi banyak sekali nabi-nabi yang mereka bunuh ya. Itulah watak mereka gitu. Nah, makanya pada malam hari ini insya Allah karena waktunya lama sampai jam 3 pagi kan. Ya, karena waktunya lama jadi eh, kita akan sama-sama membahas yang berangkat pertama dari kisah Yahudi dulu ya sebentar ya, Bani Israel kemudian menjadi Yahudi. Nah, kemudian nanti kita singgung watak mereka, kemudian bagaimana mereka sih ketika di masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian nanti itu akan kita tarik. Kalau mereka seperti itu, wajar dong sekarang Palestina begitu, gitu kan. Nah, kemudian kita juga nanti akan bahas kenapa sih Palestina kok bisa dikuasai oleh mereka sekarang. Gitu. Bagaimana solusinya? Mudah-mudahan waktunya cukup, insya Allah cukup ya. Kalau nggak cukup nanti dipotong aja. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, saya ingin bahas dari sisi empiris terlebih dahulu. Kalau kita membahas Yahudi, berarti kita tidak bisa terlepas dari Bani Israel. Kalau kita membahas Bani Israel, berarti kita tidak bisa terlepas dari Nabi Yakub. Nah, kalau kita bahas Nabi Yakub, tidak bisa lepas dari Nabi Ishak dan di atasnya Nabi Ibrahim. Jadi teman-teman, jadi asal usul ya sebenarnya bangsa Arab dan bangsa Israel ini dua-duanya berasal dari ras yang sama, yaitu ras Semitik gitu. Dari keturunan anak Nabi Nuh yang bernama Sam gitu. Yang kemudian menurunkan salah seorang bernama Eber. Ya, kemudian dari Eber ini turunlah Eber atau Iber. Kemudian turunlah Nabi Ibrahim gitu. Nah, makanya Ibrahim ini berbahasa Ibrani. Ibrani itu diambil dari Eber itu, dari salah seorang eh, bapak moyang beliau yang bernama Iber. Nah, Nabi Ibrahim ini punya istri 4, ya, punya istri 4. Jadi kalau selama ini kita tahunya istrinya 2, sebenarnya 4, gitu. Yang pertama Sarah, kemudian yang kedua Hajar, kemudian Konturah, dan satu lagi Hajun. Ya, ada 4. Nah, kita bahas dari Sarah sama Hajar. Sarah menurunkan Ishak, anak yang kedua, kemudian Hajar menurunkan Ismail, anak yang pertama. Nah, Ismail inilah yang kemudian menurunkan bangsa Arab, ya, yang di bawah-bawahnya itu nabinya satu, ya, yang tidak ikhtilaf nabinya satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Meskipun ada juga yang ahli sejarah yang berpendapat Nabi Yunus itu juga keturunan dari Ismail gitu. Nah, kemudian dari dari Sarah turunlah Ishak, anak yang kedua. Nah, Ismail ini disebut dalam Al-Qur'an itu ghulamun bi ghulamin halim, ya. Seorang anak yang baik, yang lembut begitu. Nah, jadi sifatnya baik, lembut gitu. Nah, kalau Ishak ini bi ghulamin alim, ya, fabasyarnahu bi ghulamin alim. Dan kami memberikan kabar gembira kepadanya akan kelahiran seorang anak yang alim, cerdas. Nah, jadi disifatkan oleh Allah Ishak ini cerdas, gitu. Nah, kemudian ya Ishak ini ya menurunkan anak namanya Yakub dan Aish, gitu ya. Nah, Yakub dan Aish. Nah, kembar. Nah, Yakub inilah yang kemudian menjadi nabi yang menurunkan Bani Israel. Karena Yakub ini disebut sebagai Israel. Israel itu ada yang mengatakan kenapa dinamai Israel karena beliau ini kalau malam beribadah terus kepada Allah. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Nah, ada juga yang mengatakan Israel itu karena Isra'ul Lail. Isra itu berjalan, Lail itu artinya malam. Jadi berjalan malam. Kenapa berjalan malam? Karena dulu ketika diusir, ya, ketika disuruh pindah sama bapaknya yaitu Nabi Ishak, itu berjalannya malam hari. Karena kalau siang hari takut ketahuan saudara kembarnya Aish. Kalau ketahuan nanti dibunuh gitu. Nah, makanya dikasih nama Isra'ul Lail atau Israel. Nah, anak cucu keturunannya ya, ada anaknya ada 12 orang dari 4 orang istri,
Nah, 12 orang inilah yang menjadi cikal bakal dari Bani Israel. Makanya Bani Israel itu sukunya 12. Fadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyata aina. Ya, pukullah batu olehmu Musa, kemudian setelah dipukul ada muncul 12 mata air. Nah, 12 itu satu-satu, setiap suku kebagian satu gitu. Nah, jadi kita bahas dari pertama dulu ya, meskipun Israel sama Yahudi itu beda ya. Orang-orang Bani Israel itu adalah orang Islam ya, adalah orang-orang Islam, keturunan Yakub. Nah, kita tahu bagaimana kisah anak-anak Yakub yang menyisihkan saudaranya Yusuf. Menyisihkan saudaranya Yusuf, Yusuf ditinggalkan di sebuah sumur, kemudian mereka pulang, kemudian akhirnya di dalam sumur itu nampaklah salah seorang anak laki-laki ketemu salah seorang saudagar, kemudian saudagar itu membawanya ke Mesir, kemudian dijual kemudian dibeli oleh pejabat Mesir, kemudian menjadi pejabat Mesir pada akhirnya. Nah, kita semua sudah tahu kisahnya. Nah, kemudian kita juga kisahnya tahu bagaimana bolak-baliknya saudara Yusuf ke Mesir, yang kemudian ya itu akhirnya menjadikan mereka itu yang tadinya tinggal di Kanaan ya di Palestina ya hijrah semuanya ke Mesir. Jadi yang hijrah itu Nabi Yakub, kemudian istri beliau, kemudian anak-anak beliau semuanya, anak cucu beliau semuanya hijrah ke Mesir. Nah, ketika itu ya mereka tuh mendapatkan tempat yang spesial ya, karena masih ada Yusuf. Dan ketika itu Mesir dikuasai oleh seorang raja bukan dari orang Kipti, bukan dari orang Mesir, tapi dari orang Irak, yaitu Raja Heksos, bukan Raja Fir'aun. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutnya Malik, bukan 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 Fir'aun gitu. Nah, setelah Nabi Yusuf meninggal, kemudian Mesir pun dikuasai oleh Fir'aun ya. Nah, di rezim Fir'aun inilah mereka mengalami penindasan dan mereka dijadikan oleh budak. Nah, ini perlu kita sampaikan ya bahwa mereka itu dijadikan budak karena apa? Ya karena mereka membuat propaganda bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan yang dilahirkan dari orang merdeka ya, dari orang merdeka yaitu namanya Saroh. Sementara orang Arab itu termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dari bangsa budak, dari orang budak. Siapa? Yaitu Siti Hajar, Sayyidah Hajar. Nah, Hajar ini yang mereka katakan sebagai budak dari Mesir. Padahal itu masih ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan budak, ada juga yang mengatakan ini putri dari Raja Mesir. Nah gitu. Nah sementara yang jelas-jelas mereka ini orang Yahudi inilah yang benar-benar jadi budak dan mereka mengakui gitu bahwa mereka itu adalah budak, dijadikan budak oleh Firaun ketika mereka berada di Mesir gitu. Nah untuk apa? Untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi dan seterusnya. Jadi mereka ini diperbudak ya selama kurang lebih 300 tahun di Mesir diperbudak gitu. 300 atau 400 tahun. Nah, barulah ketika muncul Nabi Musa, ya, mereka akhirnya dibebaskan. Nah, dibebaskan kemudian untuk menuju ke tanah yang dijanjikan. Ya, tanah yang dijanjikan itu tanah yang dulu juga ditempatin oleh nenek moyang mereka, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Gitu. Nah, cuman ya, ketika di perjalanan mereka ini misalnya ini ketika mau menyeberangi laut. Ketika mau menyeberangi laut, itu kan sudah terdengar ya, derap kaki langkah kudanya Firaun dan pasukannya. Kemudian mereka ngomong sama Musa, "Ya Musa, benar nggak ini? Ya Tuhan mau menolong kita." Gitu. Di depan ada lautan, di belakang sudah kedengeran tuh suara kaki-kaki kudanya Firaun gitu. Ah, Musa, nggak percaya kan ya, seterusnya lah, begitulah. Nah, makanya Nabi Musa itu mengatakan, Inna Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku akan sayahdin, akan memberikan petunjuk padaku. Jadi ini yang menarik. Jadi Nabi Musa itu dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan Tuhan kita, itu nggak pernah. Mengatakannya Tuhanku. Karena memang dalam Al-Quran itu mereka orang-orang Bani Israel itu tidak mengatakan Tuhan kita, itu tidak. Oh, Tapi mengatakan apa? Tuhanmu gitu kan. Fad'ulana rabbak, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami gitu kan. Musa, tolong serulah Tuhanmu itu supaya memberikan kami kacang adas gitu kan, bawang merah, bawang putih dan seterusnya gitu. Jadi nyuruh Tuhan, nyuruh Allah gitu. Ya. Musa tolonglah bilang sama Tuhanmu itu, gitu. Doalah sama Tuhanmu. Jadi begitu mereka tuh. Makanya Nabi Musa pun mengatakan, ya Inna Rabbi sayahdin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk padaku. Nah gitu.
Nah, benar. Akhirnya suruh memukulkan tongkat, kemudian terbelah tongkat, mereka akhirnya pergi, ya lolos dari kejaran Firaun. Firaun tenggelam. Nah, setelah Firaun tenggelam, ya mereka itu terus melanjutkan perjalanan. Nah, eh, di apa namanya? Ketika mereka mau sampai, ya, ketika mereka mau sampai ke negeri yang dijanjikan, ternyata di situ ada orang-orang yang berbadan besar, ya. Inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalamnya itu ada kaum yang jabbarin, kaum-kaum yang badannya besar-besar gitu. Nah, terus mereka ngomong kami nggak mau masuk deh, ya. Selamanya kami nggak mau masuk sampai mereka keluar dari situ gitu. Nah, jadi gimana bisa mereka keluar dari situ? Mereka orang situ, orang udah lama di situ, orang asli situ gitu kan. Mereka yang kita sebut sebagai orang-orang Filistin, orang-orang Palestina gitu. Mereka sudah lama di situ. Jadi nggak mungkin kalau mereka itu nunggu mereka keluar baru mereka masuk. Nah, sementara apa yang Allah katakan itu, apa yang Allah perintahkan adalah berjihad melawan mereka. Berjihad melawan mereka karena mereka ini adalah kaum Jabbarin. Ya, memang betul kaum Jabbarin, kaum yang bengis, ya, yang termasuk juga kaum yang ingkar kepada Allah. Maka mereka suruh berjihad, mengeluarkan mereka dari negeri itu, gitu kan. Tapi mereka nggak mau. Nah, apa kata mereka? Wahai Musa, ya, isab anta wa rabbuka, ya, faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi kamu berdua sama Tuhanmu, terus peranglah kalian gitu. Nanti kalau sudah berhasil, sudah menang, baru, ya, kasih tahu kami, nanti kami masuk. Kami duduk-duduk di sini aja lah gitu. Jadi begitu, ya, peranglah sama Tuhanmu gitu. Jadi mereka tuh memang nggak mau perang, ya, memang pengecut gitu lah, nggak berani gitu, nggak berani berperang. Padahal kalau perang mereka masih menang sebenarnya, karena Allah sudah menjanjikan kan gitu. Dan mereka nggak mau. Akhirnya apa? Nah, negeri yang dijanjikan ini, ya, innaha muharramun alaikum. Jadinya menjadi negeri yang diharamkan, ya, selama 40 tahun gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi kalau kita mau bahas secara apa ya, secara histori dan juga secara apa sih, berdasarkan sumber dari kitab-kitab, ya, ya, apa apa konflik konflik agama gitu, kita bahas dari sisi agama. Apakah ini tanah dijanjikan kepada mereka? Ya betul, ini memang tanah yang Allah janjikan kepada mereka. Tapi, ya, kita tidak boleh terpotong di situ bahwa ini tidak selamanya untuk mereka. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini, ketika Allah mensyaratkan mereka boleh masuk ke situ tapi harus berjihad, mereka nggak mau. Akhirnya Allah haramkan. Memang tidak selamanya, Allah haramkan selama 40 tahun. Mereka keliling, 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 ya, pergi keliling, balik lagi ke situ, pergi keliling, balik lagi ke situ, muter-muter aja di semenanjung Sinai. Jadi nggak masuk-masuk ke Palestina gitu. Nah, dikisahkan Nabi Harun dan Nabi Musa pun, ya, meninggal di situ, ya. Jadi Nabi Harun dulu meninggal, baru Nabi Musa meninggal di masa keliling itu. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun nggak sempat masuk ke tanah Palestina. Nah, siapa yang nanti melanjutkannya? Yaitu Nabi Yusa bin Nun. Ya, Yusa bin Nun itu yang kita apa? Yang kisahnya biasa kita baca di dalam surat Al-Kahfi itu. Ya, ketika menemani Nabi Musa mau ketemu Nabi Khidir. Nah, itu Yusa bin Nun. Nah, Yusa bin Nun inilah yang akhirnya memimpin mereka, ya, selama setelah 40 tahun, ya, untuk apa? Untuk masuk ke Palestina. Tapi sebelum itu saya ingin menyinggung kisah, ya. Ketika di 40 di masa 40 tahun itu kan ada masa di mana mereka itu melihat di perjalanan keliling-keliling itu mereka melihat ini, mereka melihat apa namanya, kaum penyembah berhala. Nah, kemudian mereka juga ingin minta Nabi Musa untuk membuatkan patung anak sapi. Nah, inilah watak mereka gitu. Jadi mereka tuh baru aja diselamatkan, mereka baru aja diselamatkan dari selama ratusan tahun mereka ditindas. Bayangkan ratusan tahun mereka ditindas, mereka diselamatkan dari perbudakan, mereka diselamatkan dari tentara Firaun, dan mereka nampak sendiri bagaimana Firaun dan tentaranya itu tenggelam. Nah, setelah itu mereka apa, suruh masuk negeri, mereka nggak mau jihad, gitu kan? Nah, setelah itu mereka apa melihat orang yang menyembah berhala, mereka mau pengen dibuatin berhala yang kayak gitu, lupa sama yang telah menyelamatkan dia lupa sama Allah gitu. Nah, itulah watak mereka gitu. Jadi kita harus belajar dari sini gitu. Nah, ditinggal oleh Nabi Musa, akhirnya mereka buat patung. Nah, itulah mereka. Makanya Allah dalam Al-Quran itu apa? Allah mengatakan, ya Bani Israil, azkuru nikmati alaikum, nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel,
uskuru, ya ingatlah akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan sama kalian. Nikmat apa? Dibebaskan dari perbudakan, melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam. Mereka diselamatkan oleh Allah. Kemudian mereka pengen minum, Allah kasih minum dari air dari batu yang memancar gitu. Nah, kemudian mereka diberikan makanan dari langit berupa mana dan salwa, tapi mereka tetap juga tidak bersyukur gitu. Nah, kemudian wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya, wa aufu bi ahdi, dan tepatilah janjimu kepadaku. Nah, kemudian aku akan menepati janjiku kepadamu. Nah, ini. Nah, jadi tanah Palestina itu dijanjikan untuk mereka itu, ya, tapi mereka juga harus punya konsekuensi. Gitu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, ya, konsekuensinya mereka tuh harus, kalau dalam kitab perjanjian lama itu, ya, kalau nggak salah dalam kitab ulangan itu disebutkan bahwa mereka itu boleh masuk ke negeri Palestina itu, tapi dengan syarat ikut dengan aturan-aturan Tuhan, ikut dengan aturan-aturan Allah, bahkan berhukum dengan hukumnya Tuhan, berhukum dengan hukumnya Allah, dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, seperti itu. Apa pelanggaran-pelanggaran yang janji yang harus mereka penuhi, yaitu yang kita sebut dengan Ten Commandment itu, 10 wasiat yang eh, apa yang Allah berikan sama Nabi Musa ketika Nabi Musa berada di Bukit Tursina itu. Nah, dilarang membunuh dan seterusnya gitu. Nah, mereka dilarang membunuh, tapi mereka bukan hanya membunuh sesama mereka, tapi mereka membunuh nabi-nabi mereka gitu. Nah, oke, kita skip. Nah, kemudian akhirnya mereka masuklah ke Palestina itu di bawah kepemimpinan Nabi mereka, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun inilah yang memimpin jihad. Siapa yang mereka pimpin adalah anak-anak dari orang yang generasi pertama itu, ya, karena sudah 40 tahun, jadi sudah beranak. Gitu. Generasi itulah yang beliau pimpin. Akhirnya beliau bisa masuk ke tanah Palestina. Nah, ketika masuk di tanah Palestina, mereka menempati tanah Palestina, ya. Tapi ini perlu kita ketahui bahwa kaum yang mereka perangi itu tidak seutuhnya pergi, tapi mereka hanya menyingkir. Artinya begini, yang tanahnya tadinya penuh, sebagiannya dikuasai oleh Bani Israel, begitu. Jadi jadi mereka menyingkir, gitu. Tapi mereka masih ada. Nah, akhirnya mereka ini hidup, diutuslah para nabi untuk mereka. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel biasa dipimpin oleh para nabi gitu. Diutus nabi yang satu meninggal, diganti lagi, nabi yang satu meninggal, ganti lagi, gitu terus gitu. Nah, tapi mereka ini akhirnya bosan. Bosan. Kami jangan nabi terus deh. Masa nabi-nabi terus, sekali-kali raja gitu. Nah, kapan ini terjadi? Ini terjadi ketika di masa Nabi Samuel, ya. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begitu, Nabi Samuel. Meskipun ada yang berpendapat Nabi Samun, tapi pendapat ini lemah, ya. Yang kuat itu adalah Nabi Samuel, gitu. Nah, Nabi Samuel inilah yang didatangi oleh mereka, kemudian kasih dong kami ini raja gitu. Janganlah nabi-nabi terus, kami pengen juga dipimpin oleh raja gitu kan. Selain nabi juga raja. Nah, tapi Nabi Samuel mengatakan apa? Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi Samuel ini kalau agak nyinyir, ya. Mungkin kurang tepat lah kalau bahasanya nyinyir. Julid lah mungkin ya. Julid. Bener nih kalian, kalau nanti Allah kirim sama kalian seorang raja, ya, hal asaitum, bener nggak? Kalian nanti berusaha in kutiba alaikumul qital, kalau diwajibkan perang atas kalian, ya, atas perintah raja yang kalian minta itu, alla tuqatilu. Jadi jangan-jangan kalian nggak mau perang. Kenapa Nabi itu ngomong seperti itu? Karena dia sudah tahu bagaimana watak kaumnya itu. Gitu. Ntar kalau diutus Nabi nggak mau perang kalian. Terus bagaimana jawaban mereka? Nah, jawaban mereka mengatakan, ya, bagaimana mungkin kami nggak mau perang sementara kaum Jabarin itu, yang dulu mereka perangin itu, sekarang mereka kerjaan nindas kami, mengusir kami, memerangi kami, membunuh anak-anak kami, perempuan kami, nggak mungkin kami nggak ngelawan gitu. Oke, kalau gitu, ya, saya mohonkan sama Allah. Kemudian dimohonkan sama Allah oleh Nabi Samuel, kemudian Allah langsung lantik, ya, siapa rajanya, yaitu Tolut, ya.
Tolut sebagai raja gitu, atau dalam kitab perjanjian lama itu namanya Saul gitu. Kalau kita Tolut gitu. Apakah mereka terima? Enggak. Ketika diutus Tolut mereka enggak terima. Nah, kenapa sih Tolut yang diutus gitu? Sementara dia kan orang biasa, Tolut itu orang biasa, bukan tokoh yang nggak punya kedudukan gitu. Kaya juga enggak gitu kan. Kami ini loh ya, para tokoh nih, tokoh di antara kami ini punya kedudukan, punya kekayaan gitu kan. Terus apa kata Allah ya? Dia memang tidak punya kedudukan, dia tidak kaya, tidak tokoh, tapi ya dia itu punya dua kelebihan. Apa kelebihannya? Yaitu bastotan fil ilmi wal jism, yang punya kekuatan dan ilmu gitu. Nah, jadi oke, mau nggak mau mereka terima. Nah, setelah itu Tolut mengumpulkan pasukan, yang pasukannya itu kurang lebih 80.000 ya, 1/10 dari pasukan Mongol waktu perjalanan mengepung Baghdad ya. 80.000 pasukan. Nah, jadi Yahudi itu 80.000, Bani Israel itu 80.000 dikumpulkan oleh Tolut. Tapi Allah ingin, nah ini juga pelajaran buat kita nanti ya. Allah ingin menguji mereka. Ya. Siapa sih di antara mereka yang beneran mau perang? Siapa yang berani benar jihad gitu? Ya, inna mubtaliikum binahar. Kami uji kalian dengan sungai. Ya, man syariba minhu falaysa minni. Gitu. Barang siapa yang minum dari sungai itu, dia gagal jadi pasukanku. Kata Tolut seperti itu. Gitu. Ya. Tapi kalau yang nggak minum, jadi pasukanku. Ya. Atau boleh minum, tapi illa man iqtarafa ghurfatan biyadih, kecuali minum hanya satu genggam tangan aja, nggak boleh dua tangan. Jadi harus satu itu baru boleh gitu. Nah, ternyata dari 80.000 pasukan itu ya itu hanya tersisa sekitar eh, apa? 4.000 ya, sekitar 4.000 pasukan. Tersisa sekitar 4.000 pasukan. Jadi yang gugur itu 76.000. 76.000 gugur ketika dapat sungai, mereka kehausan langsung minum, udah itu sendawa udahlah kami nggak kuat, kalian aja lah perang. Jadi selalu sedikit memang. Nah, yang 4.000 itu ketika bertemu dengan pasukan Jalut, ternyata mereka keder juga. Akhirnya tersisalah 300, kurang lebih 300 orang atau 313 orang. Ustaz, dari mana tahunya? Tahunya dari hadis Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan Imam Muslim. Dia mengatakan bahwa jumlah kalian hari ini ya di perang Baghdad, di perang Badar, ya jumlah kalian hari ini sama dengan jumlah pasukan Talut yang melawan Jalut. Jadi dari 80.000 orang, bayangkan ya. Ini pengecutnya mereka tuh begini gitu. Dari 80.000 orang tersisa hanya 313 orang. Nah, tapi ya 313 orang itu apa? Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar biiznillah dengan izin Allah. Akhirnya mereka menang. Nah, siapa yang membunuh Jalut? Ya, orang yang besar di antara pasukan musuh itu yaitu Nabi Daud. Faqatala Daud Jalut. Daud kemudian membunuh Jalut. Nah, lanjutannya bagaimana? Nah, lanjutannya adalah akhirnya Jalut menggantikan Talut. Karena Talut ini punya anak perempuan, kemudian anak perempuannya dinikahkan oleh Talut ke Nabi Daud. Akhirnya Daud menikah dengan menjadi menantunya Talut, menjadi penerus dari kerajaan Israel. Nah, kemudian di masa Nabi Daud inilah yang kemudian dilanjutkan di masa Nabi Sulaiman itu, kerajaan Israel ini berada di puncak kejayaan. Nah, barulah ketika Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Di utara itu kerajaan Israel, kemudian di selatan itu kerajaan Yehuda. Gitu. Nah, Yehuda ini ya kerajaan dari dua klan, yaitu klan suku Yehuda dan suku Bunyamin. Nah, sebelah utara itu dari 10 klan yang lain gitu. Ya. Dan mereka ini kerjanya saling berperang, perang terus saudara. Nah, karena itu ya karena mereka artinya apa? Artinya mereka ini. Nah, kemudian di masa ini pun mereka diutus nabi-nabi bergiliran dan nabi-nabi yang diutus itu banyak yang dibunuh. Artinya sebenarnya ketika mereka melakukan peperangan saling membunuh ya, yang tadi sudah dilarang oleh Nabi Musa dalam Ten Commandment itu, ya 10 komitmen Bani Israel, perjanjian Bani Israel dengan Allah itu, ketika itu dilanggar maka batal.
tanah perjanjian itu sebenarnya batal, gitu. Ya, tanah perjanjian itu batal. Jadi dengan sendirinya mereka sudah nggak berhak lagi tinggal di situ sebenarnya. Tapi Allah sayang. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah? Diutus Nabi lagi diingatkan, diutus Nabi lagi diingatkan, diutus Nabi lagi diingatkan. Gitu. Tapi diutus banyak sekali yang dibunuh. Ya. Nah, oleh karena itu akhirnya Allah menghukum mereka. Dan ini disebutkan juga dalam kitab mereka, dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan orang-orang Yahudi yang hari ini mereka tidak menganut Zionisme, mereka meyakini hal ini bahwa terusirnya mereka dari tanah Palestina itu adalah hukuman dari Tuhan, hukuman dari Allah ketika mereka melanggar apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah. Apa bentuk hukumannya itu? Diutuslah bangsa-bangsa. Datang di tahun 722 misalnya, bangsa Assyria datang menyerang mereka, akhirnya kerajaan utara, kerajaan Israel itu luluh lantak. Nah, orang-orang Bani Israel itu dibunuhin, nah, kemudian di antara mereka ada yang dibawa oleh orang-orang Assyria. Assyria ini bagian dari peradaban Mesopotamia juga. Dibawa, nah kemudian mereka hilang entah kemana, gitu kan. Jadi itu yang dikatakan sebagai Yahudi yang hilang. Meskipun ada sebagian mereka akhirnya balik lagi, gitu, ketika masa Persia. Nah, jadi inilah asal usul Yahudi itu. Karena orang kerajaan Israel itu hilang, yang tersisa hanya kerajaan Yahudi. Nah, kerajaan Yahudi inilah yang kemudian juga diserang. Ya, di tahun 586 sebelum Masehi oleh kerajaan Babilonia di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar, atau yang kita kenal dengan nama, kalau orang Arab itu nyebutnya Bukhtanasor. Ya. Ini salah satu raja yang mempunyai kekuasaan yang luas, yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid. Ya, jadi ada 4 raja yang menguasai timur sampai barat, 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim itu Sulaiman sama Dzulkarnain, yang kafir itu Namrud sama Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Nah, Bukhtanasor inilah yang kemudian membantai orang-orang Yahudi di kerajaan Yehuda ini, yang kemudian orang-orang Yahudi ini ya sebagiannya dibawa ke Babilonia, dibawa ke Mesopotamia, Irak atau Irak dan Iran sekarang. Nah, itu Baitul Maqdis ya, yang dulu dipugar, dibangun oleh Nabi Sulaiman itu dihancurkan. Hanya tersisa satu tembok yang kemudian dikenal dengan nama tembok ratapan itu, gitu. Nah, kemudian ya tahun 533 SM sebelum Masehi, akhirnya Nebukadnezar Babilonia dikalahkan oleh Persia. Nah, Persia tiba-tiba muncul ya di bawah kekuasaan Seros atau Cyrus ya yang agung, kemudian mengalahkan Babilonia. Nah, orang-orang Yehuda tadi, dari kerajaan Yehuda tadi yang sudah dikenal sebagai orang Yahudi. Nah, jadi asal usul Yahudi itu begitu ya. Jadi orang-orang kerajaan Yehuda itu maksudnya. Dan dikembalikan lagi ke Palestina ya. Boleh kemudian mereka membangun lagi Haikal Sulaiman, dibangun untuk yang kedua kalinya gitu. Nah, Ikhwanillah rahimakumullah ya. Sebelum mereka ini dihancurkan sebenarnya itu sudah terjadi Sudah terjadi ada kisah sekelumit kisah ya tentang seorang nabi yang tadi saya sebut sebagai Nabi Yeremia itu. Nabi Yeremia itu pernah bertemu dengan salah seorang anak kecil ya. Anak kecil ini seorang budak. Seorang budak nggak punya apa-apa gitu. Siapa anak kecil ini? Ya Nebukadnezar tadi. Apa kata Yeremia? Nanti kelak ya engkau akan menjadi raja yang besar. Nah, kemudian kamu ditakdirkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menghukum orang-orang Yahudi. Gitu. Kenapa? Karena mereka ya sudah berbuat semena-mena. Gitu. Meskipun Nebukadnezar ini juga kafir. Gitu. Nah, tapi itu adalah nubuat yang Allah nubuatkan kepada Nabi Yeremia itu. Nah, ketika Nebukadnezar datang itu dicari Nabi Yeremia itu, ternyata ada dan tidak diapa-apain, diselamatkan. Gitu. Karena ingat pesan ketika masih kecil itu. Jadi artinya apa? Artinya mereka tuh itu adalah bentuk hukuman yang Allah berikan. Dan ini mereka yakini, ini ada dalam kitab mereka. Jadi ketika bangsa-bangsa lain menyerbu mereka, menghukum mereka, mengusir mereka, meluluh lantakkan mereka, itu
bentuk hukuman yang Allah turunkan, dan itu mereka yakini. Artinya apa? Artinya ya, dari sisi dari sisi apa sih namanya kalau agama itu, dari sisi agama gitu ya. Nah, itu tanah itu batal sebagai tanah perjanjian untuk mereka. Tanah yang diklaim sebagai tanah mereka itu batal. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan lagi tanah mereka ketika mereka sudah melanggar perjanjian dan diusir oleh Allah dari tanah itu. Caranya yaitu dengan mendatangkan bangsa-bangsa yang meluluh lantakkan mereka. Yang kemudian ketika mereka balik lagi ke situ, Allah hukum lagi dengan didatangkan orang Romawi, kemudian dihancurkan lagi Haikal Sulaiman yang kedua. Nah, kemudian Romawi dikalahkan, kemudian datang lagi Persia, dan seterusnya begitu. Jadi mereka itu setelah kerajaan Yehuda runtuh, mereka hampir tidak lagi mendirikan kerajaan-kerajaan. Meskipun ada kerajaan kecil, tapi itu tidak berarti, tidak sebesar kerajaan Israel dan tidak sebesar kerajaan Yehuda. Nah, itulah kerajaan mereka seperti itu. Nah, di antara mereka itu ada yang ketika di masa balik lagi, ya, di masa diaspora itu, ada yang tidak balik lagi ke Palestina. Ada yang pergi ke Spanyol, masuk ke Eropa Timur, yang kemudian kita kenal dengan Yahudi Askenazi gitu. Ya, kemudian ada juga yang mereka tuh kemudian mencari tempat yang ada di dalam, yang ciri-cirinya itu ada di dalam kitab mereka. Tempat itu apa? Tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma, karena Nabi yang terakhir nanti akan hijrah. Jadi mereka ini sampai tahu. Mereka ini orang Yahudi itu sampai tahu Nabi yang terakhir itu hijrah di mana. Bahkan titik dia nginep, rumah untuk tempat dia nginep, itu mereka tahu. Gitu. Sampai seperti itu mereka itu. Gitu. Makanya dalam Al-Quran itu Allah katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Orang Yahudi itu mereka tuh tahu engkau Muhammad sebagaimana tahunya mereka terhadap anak-anak mereka. Gitu. Tahu sedetail itu. Gitu. Nah mereka itu. Nah, mereka sebagian ada tinggal di Yasrib ya, di Yasrib yang kemudian akhirnya kita sebut Madinah. Siapa mereka? Yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Haibar yang tinggalnya agak jauh gitu. Nah, kemudian silih berganti ya, mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa. Intinya mereka sampai beratus-ratus tahun kemudian ya. Bahkan sampai lebih dari 1000 tahun kemudian mereka nggak punya negara sama sekali. Jadi mereka tuh dalam tanda kutip terkatung-katung gitu ya. Jadi mereka tidak pernah memerintah, jadi mereka menjadi rakyat, bahkan mereka itu di daerah lain pun mereka tidak diakui ya sebagai apa ya? Tidak diakui sebagai penduduk gitu. Sebenarnya itu adalah ulah mereka sendiri. Karena mereka di mana-mana tuh buat masalah, di mana-mana buat masalah, di mana-mana buat masalah. Itulah kerjaan mereka gitu. Nah, sampai pun di masa Rasulullah SAW itu juga begitu ya, mereka juga buat masalah. Nah, sebelum kita masuk ke Yahudi di era modern ya, kemudian kita sangkutkan masalah Palestina, kenapa sih Allah menceritakan tentang kisah Bani Israel itu panjang begitu, bahkan dalam surat apa, dalam surat Al-Qasas itu Allah ceritakan tentang Musa, kemudian Allah ceritakan tentang Bani Israel gitu kan. Nah, bahkan dalam surat Al-A'raf juga Allah ceritakan, dalam surat Al-Baqarah juga Allah ceritakan, gitu. Dalam surat Al-Hasyr juga Allah ceritakan, gitu. Jadi banyak sekali surat-surat, ayat-ayat yang menceritakan tentang Bani Israel. Nah, apa maksudnya? Supaya kita belajar. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ya orang Yahudi itu begini loh. Orang Yahudi itu begini. Jadi besok kalau kamu yang berurusan dengan mereka, kamu sudah tahu apa yang harus dikerjai, apa yang harus kamu lakukan. Karena kamu sudah kenal dengan watak mereka, gitu. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW itu memimpin kaum muslimin ya menegakkan negara Islam di Madinah, daulah Islam di Madinah, salah satu rakyat beliau, jadi Yahudi ini harus kita luruskan. Karena ada sebagian mengatakan Yahudi itu bukan rakyat, tapi dia negara yang merdeka dengan sendirinya, tapi membuat aliansi dengan kaum muslimin. Nah, itu salah. Yang benar itu kalau Yahudi Khaybar ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah itu rakyatnya Rasulullah SAW karena terikat dalam perjanjian Madinah, ya, Piagam Madinah, dan Piagam Madinah itu mengatakan bahwa
supremasi, ya supremasi hukum yang tertinggi itu adalah di tangan Rasulullah SAW. Kalau ada persengketaan segala macam, mereka kembalinya kepada Rasulullah. Artinya mereka itu rakyatnya Rasulullah SAW. Gitu. Nah ternyata hanya saja mereka dalam tanda kutip seperti agak otonom karena mereka terpisah, mereka punya kawasan sendiri. Nah seperti itu. Nah mengatur hukum keagamaan di internal mereka itu ya ada hukum-hukum tertentu yang mereka atur sendiri. Tapi secara umum hukum muamalahnya yaitu diatur oleh daulah Islam. Gitu. Nah akhirnya mereka mendengar perjanjian, tiga-tiganya diusir, ya tiga-tiganya diusir. Nah kenapa Rasulullah tidak memberikan dispensasi sama sekali untuk ya udah nanti saya maafkan sekarang, besok baru kalau melanggar janji saya maafkan lagi, yang ketiga baru kalian pergi. Kenapa nggak seperti itu? Karena Rasulullah itu sudah belajar, ya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kenapa sih Allah mengatakan wahai Bani Israel penuhilah janjimu kepadaku, aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Karena mereka itu perjanjian sama Allah aja dilanggar gitu loh. Apalagi perjanjian sama manusia gitu. Nah, itu pasti dilanggar itu. Nah, makanya diusir langsung gitu. Nah, setelah diusir itulah mereka tidak punya tempat sama sekali. Pergi kemana-mana mereka disia-siakan dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi ya, nah itu tadi mereka itu turun dari Nabi Ishak yang disifati dengan gulamin bi gulamin alim, orang yang cerdas. Nah, maka yang orang Yahudi memang dari sisi intelektual memang mereka cerdas, gitu kan. Nah, tapi ya bukan berarti mereka tuh pasti di atas kita kecerdasan, enggak juga sebenarnya, gitu. Tapi memang mereka punya watak dasar cerdas itu. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa disaingi, gitu. Tidak juga, gitu. Nah, kecerdasan mereka itu yang akhirnya membuat mereka itu untuk bagaimana mereka bisa keluar dari masalah ini, dari masalah mereka terlunta-lunta di negeri orang, gitu. Nah singkat cerita, nah mereka ini terlunta-lunta di negeri orang, ya di Eropa mereka buat masalah, ya kemudian akhirnya dibantai dalam peristiwa Holocaust, ya dan seterusnya. Nah kemudian eh, akhirnya mereka itu nggak punya negara kan. Nah kesimpulan mereka itu adalah begini. Kita ini terlunta-lunta begini karena kita tidak punya negara. Dulu ketika kita punya negara, kita nggak terlunta-lunta. Nah, maka ya akhirnya mereka itu, ya para Yahudi itu, ya singkat saja di tahun 1892 itu ada perwakilan mereka itu datang ke Khalifah kaum muslimin yaitu Sultan Abdul Hamid II. Jadi mereka itu sampai datang 3 kali, teman-teman. Ya, sampai datang 3 kali. Nah, tahun 1892 mereka datang. Untuk apa? Untuk meminta tanah di Palestina, gitu kan? Meminta tanah pemukiman kecil aja. Nanti kami bangunkan apa yang ingin Khalifah bangun, mau gedung universitas, mau gedung pemerintahan segala macam kita bangunkan. Ya, tapi Khalifah menolak, nggak mau. Kemudian tahun 1896 mereka datang lagi, ditolak lagi. Nah, tahun 1897 mereka akhirnya buat kongres. Nah, kongres itulah yang menghasilkan bahwa yang kongres itulah yang kita sebut sebagai kongres Zionis 1, ya, yang menghasilkan bahwa kita ini harus punya negara, ya. Kalau tadi belum ya, yang ini maksudnya kita ini harus punya negara. Ya, kalau kita nggak punya negara, kita akan begini terus. Nah ternyata di antara mereka ada yang masih memegang teguh sama kitab mereka. Oh kita nggak boleh punya negara Zionis, itu bertentangan dengan kitab kita. Gitu. Nah, tapi orang-orang yang kekeh, ya orang-orang yang masuk dalam aliran Zionis, pokoknya kita harus punya. Kalau inti mau ikut, kalau nggak mau ya sudah. Nah kemudian tahun 1902 mereka datang lagi sama Khalifah, ya Khalifah yang kali ini nggak mau temuin sama wakilnya. Sampaikan sama Herzl, simpan uangnya. Kalau simpan uangnya demi Allah, ya tubuhku ini lebih suka saya lebih suka tubuhku dikerat-kerat ya daripada saya harus menyerahkan sejengkal tanah Palestina untuk mereka. Tapi kalau khilafah ini nanti sudah tidak ada, ya mereka bisa mengambilnya secara gratis. Mungkin kita tanya, ya waktu saya tinggal 5 menit, saya minta 10 menit lagi lah. Mungkin kita tanya, kok gitu sih? Mereka ini kan umat Islam ini kan
ini ya, Islam ini kan menaungi seluruh agama, menaungi seluruh suku, gitu. Bahkan hak warga negara itu meskipun berbeda status agamanya sekalipun itu tetap sama. Tapi ini kenapa Yahudi nggak boleh bermukim di Palestina? Setidaknya kalau bukan Yahudi warga negara Islam, setidaknya Yahudi inilah warga negara khilafah lah gitu, yang boleh bermukim di Palestina. Gitu. Jawabannya memang seperti itu kebijakannya. Bukan berarti itu mendiskreditkan, tidak. Ya, Khilafah Utsmaniyah itu sama sekali tidak mendiskreditkan Yahudi. Tapi untuk kasus tanah Palestina itu berbeda. Memang kebijakan mereka seperti itu. Karena mereka sangat tahu watak Yahudi. Kalau sudah balik ke situ, ke depan akan melakukan apa mereka tahu. Makanya Yahudi itu tidak ditempatkan di situ. Tapi bukan berarti Yahudi itu diombang-ambing, ditelantarkan. Tidak. Ketika peristiwa pengusiran warga kaum muslimin dan juga warga Yahudi di Spanyol yang dilakukan oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, itu kan mereka dijemput oleh Laksamana Barbaros. Orang Islam dan orang Yahudi dijemput. Dan orang Yahudi itu dikasih tanah di Turki sekarang, dikasih tanah di Turki, dikasih rumah gratis. Jadi tidak ada diskredit, didiskreditkan tidak ada. Hanya saja memang tidak untuk tanah Palestina. Nah, karena kalau tanah Palestina itu memang beda, ya. Itu tanah Kharojiyah yang nanti dikhawatirkan kalau mereka bermukim di situ itu adalah konspirasi yang kemudian akan mengambil tanah itu. Gitu. Nah, tapi pelajaran yang kemudian diambil oleh Herzl ini adalah apa? Kalau khilafah ini runtuh, ya kalian bisa ngambil secara gratis. Akhirnya dibuatlah skema, ya. Ada yang mengatakan konspirasi, kemudian terjadi Perang Dunia Pertama, ada blok sentral sama blok sekutu, kemudian Turki Utsmani itu masuk terseret dalam blok sentral, kemudian berperang, setelah itu kalah dan mengalami kerugian. Nah, kemudian melahirkan perjanjian Versailles. Isi perjanjiannya apa? Salah satunya adalah negara yang pokoknya negara yang kalah perang, wilayahnya itu diambil oleh negara yang menang perang. Disitulah Turki Utsmani kehilangan banyak sekali wilayah-wilayah yang dikuasainya. Nah, kemudian yang kedua, negara yang kalah perang mengganti semua kerugian perang. Jadi semakin bangkrut, semakin bangkrut. Maka tanah Jazirah Arab, termasuk Palestina, ya meskipun itu tanah Syam bukan tanah Jazirah Arab, tapi ini masuk dalam wilayah yang kemudian dikuasai oleh Prancis dan Inggris, yang kemudian mereka berdua membagi tanah kekuasaan itu menjadi, ya ada yang bagian Inggris, ada yang bagian Prancis, dan itu digambar oleh tangan, teman-teman. Makanya kalau kita melihat peta Timur Tengah itu garisnya lurus-lurus saja, karena memang itu digambar oleh tangan, memang tangan yang menggambar. Gitu. Nah, itulah perjanjian Sykes-Picot tahun 1914. Yang kemudian dilanjutkan di Deklarasi Balfour tahun 1917. Apa isi Deklarasi Balfour itu? Penyerahan Palestina, ya, oleh Inggris kepada lebih tepatnya gini. Inggris memberikan izin kepada orang-orang Yahudi di Eropa, ya, untuk pindah ke Palestina. Itu kenapa? Karena Inggris sudah berhutang sama keluarga Rockefeller yang membiayai pemerintahan Inggris, termasuk membiayai Perang Dunia Kedua. Jadi utang jasa, dan termasuk ini juga konspirasi Inggris. Jadi Inggris tuh menginginkan supaya Eropa aman, Inggris aman, dan kemudian Timur Tengah ini tidak stabil setelah terpisah dari Turki Utsmani. Kita letakkanlah sandungan di situ. Siapa? Yaitu orang Yahudi itu. Yang kemudian secara eksodus, ya, tahun 1920-an sampai 1930-an, ya. Kemudian 1948 mereka 14 Mei mendeklarasikan, 14 atau 18, 14 kalau nggak salah. 14 Mei mendeklarasikan berdirinya kerajaan bukan negara sekuler Yahudi, Israel, gitu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah begini. Ya, lepasnya Palestina itu ketika kaum muslimin tidak mempunyai pemimpin yang tunggal, tidak mempunyai kesatuan negara Islam yang utuh yang kita sebut dengan khilafah. Kemudian yang kedua, ya,
eh, kita mengenal apa yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah. Dia mengatakan bahwa eh, suatu negara itu akan tetap tegak selama ya ideologi yang diembannya itu masih mengakar kuat ya di tengah-tengah warganya gitu. Artinya kalau Islam itu sudah masih mengakar kuat, mereka masih yakin, mereka masih percaya sama Islam itu insya Allah negara itu nggak akan runtuh. Termasuk negara Soviet atau negara Amerika, selama mereka masih percaya sama komunisme, selama mereka masih percaya penuh sama kapitalisme, itu sulit runtuh. Tapi kalau sudah mulai tidak percaya, itu akan sedikit-sedikit akan runtuh. Nah, umat Islam itu sudah mulai menjauhkan mereka dari Islam. Apalagi ditambah dengan konspirasi-konspirasi dari Barat yang ingin menghancurkan Islam. Misalnya muncullah gerakan pan-Arabisme ya, yang mengatakan bahwa kami orang Arab lebih berhak memimpin umat Islam karena nabinya dari orang Arab. Yang kemudian orang Turki juga dihasut, kalian ngapain ngurusin orang Arab? Ya, ngurusin negara sendiri aja susah, ngurusin orang gitu. Dan lepasin aja. Nah, itulah jadi adu domba itu yang terus mereka lakukan gitu. Nah, akhirnya kaum muslimin itu terpecah belah, ya, mereka merasa bahwa yang harus mereka urus itu adalah urusan dalam negeri mereka berdasarkan bendera mereka masing-masing. Ya, Yaman sendiri, Oman sendiri, Saudi Arabia sendiri, kemudian Lebanon sendiri, Yordania sendiri dan seterusnya. Dan Palestina akhirnya bukan menjadi bagian dari urusan mereka. Sehingga wajar kalau hari ini ya umat Islam masih ada ya yang berpikir itu urusan mereka gitu. Masih ada. Kalau kita melihat di salah satu channel TV itu ya, salah satu channel TV itu masih ada yang mereka itu rata-rata netizennya itu pro Israel. Saya juga heran gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir ya itu perang antara Israel dan Palestina gitu, bukan urusan kaum muslimin. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu saja ya. Sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan, tapi karena waktunya habis, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di tanya jawab ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuran kasiran kesemuaan. Sungguh penjelasan yang sangat konkret dimulai dari sejarah bahkan lahirnya Israel dari mana, dari nabi yang mana nanti ada beberapa nabi yang dari Bani Israiliyat, bahkan sampai Nabi Muhammad pun masih ada hubungannya, dan ternyata Yahudi sendiri juga menjadi biang kerok dari permasalahan umat-umat yang terdahulu. Maka dari panitia kami izin untuk men-share screen dari eh, terkait tentang materi kita pada malam hari ini. Silahkan untuk ditekan. Iya, baik, sudah terjawab sudah. Bagaimana solusi-solusi yang sebenarnya sudah ditawarkan oleh Islam dan mengapa hal ini terus menjadi masalah yang terus menjadi di dalam
artian kita tahu bahwasanya Yahudi, dimanapun Yahudi berada, dimanapun dia berada, bukan hanya konfrontasinya terhadap kaum Muslim saja, tapi dengan Eropa, bagaimana ada kejadian Holocaust di Jerman dan lain sebagainya, bahkan dibantai di Prancis dan lain sebagainya. Dan hal ini yang menjadi pertanyaan besar, mengapa Yahudi terus-menerus memborbardir yang namanya wilayah Palestina, yang mana kita tahu framingnya adalah Hamas duluan yang nyerang, maka kita bisa balas duluan. Yang mana seakan-akan peristiwa sebelumnya itu tidak diungkit dan bahkan tidak dimention, yang mana itu adalah satu ya, bagaimana di framing media. Maka pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Ustadz kita yang insya Allah kita akan membuka sesi diskusi pada malam hari ini. Untuk teman-teman dipersilahkan yang tidak bertanya bisa langsung raise hand dan juga atau mungkin langsung dihidupkan kameranya. Ya, sembari menunggu dari teman-teman, Ustadz saya izin bertanya dulu untuk membuka pertanyaan untuk kemudian nanti kita bahas diskusi bersama. Ya, monggo. Ya. Baik, Ustadz. Terkait dengan konflik Palestina, kita tahu bahwa konflik Palestina dan Israel, kita tahu bahwa seakan-akan dunia saat ini itu memang menaruh empati dan simpati terhadap Palestina. Namun yang kita tahu saat ini ya memang hanya sebatas itu. Walaupun kita mengirim yang namanya militer juga tentu tidak bisa, kalau kita tahu hukum internasional itu juga bukan wilayah kita. Di sisi lain juga masalah makanan dan sebagainya sebenarnya itu eh, adalah hal yang paling bisa kita lakukan, namun juga nyatanya kebanyakan juga tidak sampai, karena umumnya daerah Gaza itu adalah daerah yang diblokade, karena daerahnya itu kalau nggak bisa dari laut juga dari darat juga diblokade tentunya. Dan kita kirim doa dan sebagainya tentunya sudah setiap hari. Maka sebenarnya mengapa hal ini terjadi, dalam arti apakah apa namanya hal itu saja yang bisa kita lakukan, Ustaz? Misalnya kita nggak bisa militer, kita nggak bisa, apakah hal itu saja yang bisa kita lakukan? Kita perang di sosmed saja, ataukah kita hanya membahas hal ini dari luar jauh saja? Atau apakah yang mungkin bisa kita lakukan sedekat ini dan bahkan mungkin dalam jangka panjang untuk selamanya kita mengakhiri konflik yang berpanjang? Seperti itu mungkin dulu. Ya, baik. Jadi gini ya, yang pertama harus kita sadari adalah ya, karena sekarang ini ya, sadar atau tidak, setuju atau tidak, kan kita umat Islam ini bukan yang menguasai atau yang mendominasi ya, dalam kancah perpolitikan internasional, maupun juga mendominasi dalam media dan seterusnya gitu. Dalam propaganda bahkan kita tidak mendominasi. Yang dominasi itu ya Amerika, yang tentu saja pro dengan Israel karena sebagai bapak kandung dari Zionis Israel gitu. Nah, mereka buat propaganda bahwa seolah-olah ini adalah ya mereka yang berada di pihak yang benar. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa orang Yahudi itu biasa ngomongin maling, teriak maling itu biasa. Sebenarnya mereka budak mengatakan orang lain budak, kan begitu. Nah, sekarang juga begitu, mereka yang salah mengatakan orang lain yang salah. Mereka yang menyerang, mereka yang membantai mengatakan Hamas yang apa namanya, yang memulai pembantaian ya, dan seterusnya, yang kemudian akhirnya kan tidak terbukti, ternyata mereka sendiri yang membantai rakyatnya, kan begitu. Nah, jadi itu selalu mereka lakukan. Nah, kenapa? Karena ya umat Islam itu sekarang dalam kondisi apa ya, tadi saya menarik ya yang saya sampaikan tadi bahwa sebuah negara dia akan bertahan lama ketika ideologinya itu masih dipegang, masih dipercayai oleh rakyatnya. Berarti pemikiran, yang berkata dari pemikiran. Umat Islam hari ini begini sebenarnya semuanya karena berawal dari pemikiran umat Islam yang salah gitu, yang dulunya salah. Sampai hari ini pun masih banyak yang salah. Ya meskipun alhamdulillah sudah ada mulai perkembangan, banyak yang mulai sadar gitu. Nah, salahnya itu di mana? Salahnya itu karena umat Islam ini percaya dengan Barat.
Umat Islam ini percaya dengan Barat, apa yang dibawa oleh Barat itu, propaganda yang ditawarkan oleh Barat itu diaminkan oleh umat Islam. Sampai dari mulai apa ya? Dari mulai periuk, piring. Nah, sudah masuk periuk, masuk piring, masuk gelas, nah gitulah istilahnya. Ya, semua yang dari Barat itu sudah diaminkan oleh umat Islam. Sehingga apa? Umat Islam ini terkungkung dengan pemikiran Barat dan cara pandang mereka itu cara pandang yang sama dengan Barat gitu. Contoh untuk permasalahan Palestina. Kalau hari ini alhamdulillah sudah banyak yang sadar ini bukan hanya masalah dalam negeri mereka. Alhamdulillah ini perkembangan yang patut kita syukuri. Tapi kan masih banyak sekali yang mereka itu berpikir bahwa solusinya itu adalah two state solution. Termasuk dari yang disampaikan oleh kepala negara kaum muslimin, two state solution. Solusi dua negara. Berarti apa? Berarti boleh Israel itu mengambil tanah Palestina yang sudah mereka kuasai itu menjadi wilayah mereka, yang tidak dikuasai itu menjadi tanah Palestina, gitu. Kan itu solusi yang salah gitu. Dari sisi apa? Dari sisi pertama, Israel itu ketika pun itu terjadi nih, PBB mengakui Palestina sebagai negara yang sah. Kemudian Israel, kan Palestina sampai hari ini belum diakui sebagai negara yang sah. Hanya saja sudah dikibarkan benderanya di parlemen PBB. Hanya dikibarkan, tapi pengakuan belum. Anggaplah diakui oleh PBB. Kemudian Israel diakui oleh PBB, dua-duanya diakui sebagai dua negara yang sah gitu. Apakah Israel akan berhenti? Zionis akan berhenti? Jawabannya pasti tidak gitu. Dan apakah PBB akan melakukan tindakan yang tegas pada Zionis seandainya Zionis melakukan agresi dan seterusnya? Jawabannya juga tidak selama ini kan. Hanya resolusi, resolusi, resolusi. Sementara resolusi itu kan cuma dicemooh aja sama Israel itu. Nah, itu dari sisi itu. Nah, tidak mungkin. Nah, dari sisi yang apa? Tidak mungkin Israel itu akan oke, solusi dua negara udah itu aman. Nggak mungkin. Nah, yang kedua, ya, two state solution ini adalah solusi yang seolah-olah itu membolehkan atau melegalkan penjajahan gitu. Karena begini, kalau dalam Islam itu sebenarnya ya, setiap tanah yang sudah menjadi wilayah dari kaum muslimin selama-lamanya sampai hari kiamat itu haram direbut lagi oleh orang kafir. Makanya ada salah seorang apa namanya ulama dari Palestina juga, Syekh Abdullah Azam, dia mengatakan sebenarnya bukan hanya tanah Palestina yang menjadi hak kaum muslimin, ya, tetapi tanah Andalusia, Spanyol, Portugal yang sekarang hari ini menjadi tanah Spanyol dan Portugal, itu pun ya kan yang pertama direbut itu sebelum Palestina direbut, itu dulu direbut. Beliau mengatakan wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mengembalikan tanah itu ke penguasa kaum muslimin sejak awal direbut oleh Isabella dan Ferdinand itu. Nah, tapi karena itu tidak apa ya, tidak sespesial Al-Quds, tentu tidak apa ya, tidak giroh Islam, tidak atau bahkan mungkin tidak ada yang tidak berpikir sampai seperti itu. Ada yang tidak berpikir sampai seperti itu gitu. Nah itulah ya kondisi umat Islam hari ini gitu. Jadi apa ya, kepala negaranya memberikan solusi dua negara. Padahal itu adalah solusi memberikan tanah yang dijajah itu kepada tanah yang dirampas itu kepada penjajah gitu. Nah, kalau mengirimkan senjata biar nggak berlarut-larut, kita hanya bisa berdoa, hanya mengirimkan makanan, dan makanan itu nggak semuanya sampai karena cuma bisa satu pintu Rafah aja, dan itu pun nggak setiap hari dibuka, gitu kan? Apakah bisa sampai gitu? Ya, apakah itu solusi? Jawabannya ya itu bukan solusi sebenarnya. Solusinya apa? Solusinya tentu jihad. Tapi hari ini apa bisa jihad? Ya jawabannya nggak mau mengirimkan tentara gitu. Karena apa? Sekali lagi ya, pemimpin-pemimpin di negeri kaum muslimin itu juga mereka sudah terkungkung ya dengan cara pandang barat, atau bahkan mereka sudah menjadi boneka dari barat. Makanya kita tahu beberapa tahun yang lalu itu saya lupa tahunnya, ini teman-teman mungkin bisa ingatkan, ketika Amerika masih dipimpin oleh Donald Trump ya, itu kan ada peristiwa apa ya, pengakuan apa namanya, klaim dari Donald Trump ya, untuk klaim dari Donald Trump ya, bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota dari Israel, nah gitu kan, itu disampaikan oleh Trump.
gitu. Kemudian ya juga diaminkan oleh Israel kan gitu. Nah, apa reaksi dari kepala negara kaum muslimin ini? Reaksinya mereka ngumpul buat forum gitu kan. Apa yang mereka sampaikan, hasil dari forum itu apa gitu. Satu, mereka mengutuk mengutuk segala macam tindakan Israel selama ini, termasuk mengambil pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota mereka gitu. Nah, kemudian yang tidak habis pikir itu adalah yang kedua, ya. Pernyataan yang kedua, mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari Palestina. Bagi kita yang ya, kalau kita kan kaum mahasiswa, kaum intelektual, ya seharusnya ngerti lah dengan perkara ini dan konstelasi seperti ini. Bagi kaum muslimin yang tidak ngerti konstelasi perpolitikan, mereka akan mengatakan, oh ya hebat ya, kepala negara Islam, mereka melakukan perlawanan dengan mengatakan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Jawabannya, itu bukan perlawanan, itu pengkhianatan. Kenapa dikatakan sebagai pengkhianatan? Seolah-olah dia mengatakan bahwa, oh iya, monggo, silahkan Yerusalem Barat kalian ambil sebagai ibu kota, nggak apa-apa. Kami Yerusalem Timur aja. Gitu. Seolah-olah ingin mengatakan begitu. Ya, silahkan kalian ambil Yerusalem Barat, buat kami nggak apa, Yerusalem Timur aja. Itulah yang terjadi. Ya, jadi cara pandang pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu sama dengan cara pandang Barat dan cenderung mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh Barat. Jadi apa solusinya itu? Ya, kita harus menghilangkan pemikiran itu ya dari seluruh benak kaum muslimin. Nah, kemudian kita harus punya pemimpin yang pemikirannya itu memang benar. Ya, gitu. Dan pemimpin dan negara dipimpin itu tidak dalam sekat nasionalisme. Lama Ustadz, benar. Memang lama, tapi kan kita nggak tahu. Kalau bagi Allah itu jadi gitu. Lama itu kan menurut perhitungan kita gitu kan. Misalnya saya ingin singkat sebentar lagi. Saya ingin tambahkan sedikit. Lama kalau gitu solusinya dong. Kalau belum ada satu kepemimpinan yang menggerakkan jihad melawan Palestina, nanti saudara kita tetap tertindas. Iya benar, tetap tertindas gitu. Pertanyaannya yang bikin lama itu siapa? Yang bikin lama itu kita. Karena apa? Karena kita tidak berjuang gitu. Ya. Orang kafir itu mereka berjuang, ya sementara kaum muslimin itu tidak berjuang. Banyak yang tidak berjuang, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang yang berjuang. Itu pertanyaan, itu yang bikin lama sebenarnya gitu. Belum lagi kita putus asa dan seterusnya kan. Nah, padahal ya kalau kita ingin belajar ya, hal itu sangat mudah bagi Allah ketika kita mau. Saya ingin ngutip ya, dalam surat Al-Hasyr itu kan Allah katakan begini ya, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi li awalil hasyr ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah kan. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab di sini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Beliau mengatakan bahwa ini yang dimaksud Allah adalah Yahudi Bani Nadir. Kisah dalam surat Al-Hasyr ini gitu. Yang Allah keluarkan dari Madinah. Nah, ma zanantum ayah ruju. Kalian Muhammad, kalian orang-orang yang beriman tidak pernah mengira mereka itu akan keluar. Kayaknya nggak yakin lah mereka ini gimana ya caranya diusir dari Madinah ini gitu. Nggak yakin kaum muslimin tuh. Rasulullah apa namanya? Ya mungkin kita kurang nggak soal kalau kita katakan ragu, tapi terbetik bagaimana ya cara mengeluarkannya gitu. Nah, zanantum kalian tidak mengira mereka itu akan keluar. Wa zannu annahum mani'atuhum husnun. Sementara mereka sendiri orang Yahudi mereka mengatakan mereka yakin bahwa mereka nggak mungkin lah kami keluar dari sini. Benteng kami ini mani'atuhum husnuhum minallah. Benteng kami ini Allah yang gempur sekalipun tetap bisa bertahan. Kan itu dalam surat Al-Hasyr itu begitu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya terusir juga. Dengan cara apa? Tidak dengan pertumpahan darah, tidak dengan peperangan. Caranya cukup mudah. Ya. Wa qadzafa fi qulubihim Allah masukkan, lemparkan dalam diri mereka itu rasa takut gitu. Akhirnya kenapa? Karena mereka ketakutan membunuh Rasulullah, kemudian mereka ketakutan, habis itu Rasulullah usir, mereka udah pergi gitu aja. Tidak ada perlawanan sama sekali. Ternyata bagi Allah itu mudah loh. Kalau kita yakin itu bagi Allah itu mudah.
Nah, cuman kenapa sih kita bisa kayak gini sekarang? Padahal Allah itu dalam surat Al-Hasyr itu dalam surat yang sama ayat ke-12, ayat ke-13, Allah itu menyinggung kita, menyinggung kita apa menyuruh kita belajar. Apa kata Allah? Ya, dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kemudian dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka itu orang Yahudi itu, orang Zionis itu, ya. Ini sebenarnya ayat ini bercerita tentang orang Yahudi dan orang munafik, ya. Mereka itu orang Yahudi itu qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang enggak tahu. Allah sifatnya Yahudi itu kaum yang tidak tahu. Allah sifatnya juga mereka itu kaum layak kilun. Mereka kaum yang tidak berakal. Ini tamparan buat kita. Kita hari ini umat Islam yang Allah katakan sebagai seharusnya menjadi kuntum khairu ummah sebagai umat yang terbaik, tapi bisa terhina, bisa kalah, tidak bisa berdaya terhadap kaum layak namun kaum yang tidak tahu, kaum yang tidak berakal. Ini kan tamparan buat kita sebenarnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan mereka? Kita belajarlah dari masa lalu. Dari Salahuddin Al-Ayyubi, ketika beliau bisa menyatukan ya kaum muslimin ya terutama di Mesir dan Syam, kemudian mereka orang-orang Islam ketika itu berpikir dengan pikiran yang sama bahwa Al-Quds harus dibebaskan, baru itu bisa bebas. Tentu di bawah kepemimpinan, tidak bisa sendiri-sendiri. Dulu juga ketika Umar bin Khattab datang, itu juga ketika kaum muslimin berada di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, kemudian eh, panglima perangnya ketika itu adalah siapa namanya, Amr bin As, yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Ubaidah ya untuk yang membuka wilayah Syam ini, yang kemudian terbuka juga Palestina Al-Quds. Karena apa? Karena mereka punya visi yang sama untuk membebaskan Al-Quds dan di bawah kepemimpinan yang tunggal. Jadi selama umat Islam itu masih seperti ini, masih cekcok, nggak ada pikiran yang sama, ya tidak ada di bawah kepemimpinan yang sama, itu masih sulit. Lama, ya memang lama. Tapi itu kan menurut kita. Tapi kalau Allah mau, bisa cepat. Pertanyaannya kita mau atau enggak? Allah alam bisawab. Jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah, jawaban yang cukup konkret terkait fenomena saat ini. Ya walaupun kita tahu di sosial media atensi terhadap Palestina, bagaimana mereka menyerang eh, Instagram dan Twitter dari apa namanya Israel dan lain sebagainya itu sangat masif. Cuman solusi-solusi yang sebenarnya mereka tawarkan itu juga masih fata morgana dan masih belum jelas. Maka yang sebenarnya sudah digariskan oleh agama kita, agama Islam tentu saja ya bagaimana Islam itu berdaulat, bagaimana Islam itu memiliki hak segalanya. Dan bahkan Palestina itu adalah hak untuk umat Islam. Maka kalau biasa kita dengar dalam sejarah itu Al-Quds akan menjadi standar bagaimana dunia ini itu bagaimana dalam arti ketika Al-Quds itu sudah dikuasai oleh kaum-kaum Yahudi bahkan kaum-kaum Zionis itu maka tidak lama lagi Islam itu juga akan runtuh. Maka selama ini yang dijaga itu adalah Al-Quds, maka yang menjadi standar itu adalah Al-Quds. Maka ya tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim yang memiliki suatu kewajiban yang sama, yakni ya berdakwah, mengingatkan kepada teman-teman kita bahwa Palestina itu adalah milik Muslim dan Palestina wajib kita bebaskan, bukan hanya bebas daripada cengkraman Yahudi saja, tapi juga cengkraman dari penjajah manapun dan kita harus berdaulat. Mungkin seperti itu nggih Ustaz untuk kesimpulan pada malam hari ini. Eh syukron kasiron sekali lagi kami sampaikan semoga ilmu yang bisa yang disampaikan jenengan yang eh, dapat bermanfaat bagi kita terkhusus bagi teman-teman untuk menambah dari literatur sejarah dan geopolitikal internasional bagaimana memahami kondisi saat ini. Dan alhamdulillah semoga saja dengan tema kita malam ini menjernihkan dengan semakin jernih pandangan kita ketika kita diberi kesempatan atau mungkin ditanyakan soal bagaimana Palestina menurut Anda, bagaimana Palestina di pandangan Anda, karena kan banyak sekali aktivis dipandangan seperti itu dan eh, sangat disayangkan ketika kita menjawabnya blunder akan menjadi fatal. Orang akan paham bahwa oh Palestina cukup digitukan saja. Maka kita menyuruhkan untuk selalu menegakkan syariat
di bumi ini secara kafah. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami panitia juga kami mohon maaf sebelum kita menutup acara pada malam hari ini. Untuk teman-teman dan ikhwan bayi akhwat, jangan lupa untuk selalu mengaktifkan lonceng ya, itu kalau di YouTube ya. Tapi kalau di Instagram tidak lupa-lupa dari kami BKLDK Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus eh, akan ada berita-berita menarik dan juga akan ada berita info dan agenda-agenda kita dalam terdekat. Maka dari itu teman-teman bisa memfollow IG kita di BKLDK Nasional dan juga di sosial media kita di koordinator wilayah, baik ada di Riau, di Jogja, dan sebagainya di daerah-daerah teman-teman sekalian. Dan jika ada pertanyaan untuk lanjutan, teman-teman bisa nge-DM atau bahkan bisa nge-DM admin nanti di grup WA itu tadi terkait tentang konsultasi dan sebagainya. Bahkan lembaga dakwah kampus kita konsultasi dan dan pendampingan lah ya. Seperti itu teman-teman, dan kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mewakili dari panitia kajian peradaban pada malam hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah sebut. Niat kami adalah untuk menyampaikan atau mungkin entertainment pada teman-teman, dan apabila ada kebenaran Pak insya Allah datangnya dari Allah, semoga bisa diambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Semaan atas ilmunya. Pamit nggih. Nggih Ustaz. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di agenda-agenda kita berikutnya.